Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, amma ba'd. Apa kabar pemirsa semuanya? Semoga hari ini menjadi hari yang berkah bagi kita semua dan semoga rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada hari ini saya dapat kembali hadir menemani Anda dalam acara kesayangan kita Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik, pemirsa Curahan Kolbu yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Seperti biasanya Dewi tidak sendirian, tapi Dewi sudah ditemani oleh seorang narasumber. Nah, siapakah narasumber kita pada hari ini? Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, gimana nih kabarnya nih Ustadz nih? Alhamdulillah. Nah, Ustadz semangat ya Ustadz ya untuk memberikan ceramah sama satu jam. Insya Allah. Nah Ustadz, kita nggak cuma berdua nih Ustadz nih, udah ditemani juga dari Umi Majelis Ta'lim Ni Umar. Langsung kita sapa ya Ustadz ya Umi. Sini ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Gimana Umi kabarnya? Baik, kok pada lesu nih Umi, pada capek ya di jalan. Semangat ya Umi, insya Allah mendengarkan ceramah. Insya Allah ya. Baik pemirsa Curahan Kolbu yang selalu dirahmati Allah, insya Allah. Sebelum kita mendengarkan penjelasan Ustadz mengenai tema hari ini, mari kita saksikan video yang satu ini. Pemirsa Curahan Kolbu, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena darinya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita bisa memperdebatkan soal bagaimana kita menghargai waktu dalam Islam. Karena sesungguhnya kita selalu diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita beramal soleh di dalam waktu tersebut dan agar kita sebagai umat muslim tidak menyia-nyiakannya. Nikmat Allah yang satu ini memang sering diremehkan oleh umat manusia, bahkan umat muslim sendiri. Apakah sebetulnya hal yang menyebabkan manusia lalai dari menggunakan waktu mereka sebaik-baiknya? Islam sangat menyadari bahwa jiwa manusia tidak bisa dipisahkan untuk menggunakan waktu yang dimilikinya untuk hal-hal yang serius dan berat. Tetapi Islam juga tidak menyerahkan dan membebaskan sepenuhnya kepada mereka untuk menghabiskan waktu luangnya sesuai dengan selera hawa nafsu semata. Apakah di antara kalian masih ada yang tidak menghargai waktu? Pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati oleh Allah, pada episode kali ini, kita akan membahas tentang menghargai waktu. Pemirsa Curahan Kolbu yang insya Allah dirahmati Allah, seperti yang telah kita saksikan dalam video yang tadi,
bahwa seharusnya kita sebagai umat Islam dan umat Muslim harus menghargai waktu dan menggunakan waktu dengan efektif dan efisien mungkin. Namun seringkali kita tuh menganggap waktu itu remeh dan juga seringkali kita melalaikan atau mengabaikan waktu-waktu yang kita punya. Nah, kenapa sih sebenarnya masih ada saja kita yang mengabaikan waktu dan meremehkan waktu? Untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini. Baik Ustadz. Nah, Ustadz, kenapa sih sebenarnya Ustadz, bagaimana Al-Quran menjelaskan waktu dan seberapa penting sih waktu dalam Islam itu Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa Curahan Qalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sering kali manusia terlena, lalai untuk menggunakannya. Apa nikmat itu? As-sihhatu wal farag, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu yang kosong. Karena itu banyak orang yang begitu memanfaatkan waktu. Orang barat bilang the time is money. Waktu itu adalah uang. Kalau bahasa anak pesantrennya ad-dunya bil fulus. Dunia itu bil fulus. Bidunil fulus mampus katanya. Kata anak pesantren. Nah, bagaimana sih Al-Quran memandang waktu itu? Ternyata Al-Quran itu berbicara masalah waktu agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Ya Allah, orang ini udah meninggal nih. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya ajalku diakhirkan sedikit saja ya Allah. Fa asaddaqa, saya mau sedekah. Wa akum minas salihin, dan saya mau menjadi orang yang saleh. Tapi ingat, Allah tidak akan mengundurkan ajal kita, waktu hidup kita di dunia, walaupun saatan, walaupun sebentar. Kalau sudah datang ajal kita, ya sudah pasti kita akan meninggal pada saat itu. Karena itu jangan kita menyesali sebelum datangnya ajal kita. Bagaimana Al-Quran memandang waktu itu? Pertama, di dalam Al-Quran mengungkapkan kata ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, batas akhir mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa mundur, wa la yastaqdimun, juga tidak bisa maju. Jadi Al-Quran mengatakan waktu dinamakan dengan ajal, ada batas akhir. Kita hidup di dunia ada batas akhir. Ada orang yang ajalnya di dunia sampai 80 tahun. Ada orang yang ajalnya di dunia seperti Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun. Ibu-ibu kira-kira mau nggak kalau dikasih umur 1000 tahun, Bu? Bu, mau nggak? Nggak mau. Emang kenapa? Bosen ya? Bosen. Ada orang yang umurnya 90 tahun udah bosen. Kenapa? Karena mungkin kehidupan itu berputar, badan kita sudah mulai lemah, tulang-tulang kita sudah mulai merasa lemah, mata kita kurang melihat dan telinga kita kurang pendengarannya. Iya, baik. Ini Ustadz sudah mulai seru ya Ustadz pembahasan kita mengenai menghargai waktu. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai menghargai waktu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Alhamdulillah pemirsa, masih bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, masih dengan pembahasan yang sama, yaitu mengenai menghargai waktu. Nah, kami mengundang Anda untuk bertanya ataupun mencurahkan isi hati Anda, baik mengenai tema ataupun di luar tema, di nomor 021 630 7303. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan lagi nih Ustadz nih perbincangan kita. Ustadz kan tadi bilang kalau misalnya waktu itu sama seperti ajal, ada batasnya. Nah, apakah kemudian waktu itu dalam Islam penting karena kita dibatasi oleh ajal, Ustadz? Gimana, Ustadz? Ya, waktu itu sama dengan kehidupan. Umur kita itu waktu. Dan kita semua diberikan waktu yang sama dalam satu hari 24 jam. Yang membedakan orang sukses dengan orang gagal adalah orang sukses itu pandai menggunakan waktunya. Orang yang gagal cenderung dia lalai. Nah, karena itu pentingnya waktu di dalam Al-Quran. Allah beberapa kali bersumpah dengan nama waktu. Wal asr, demi masa. Ada yang mengatakan wal asr demi waktu asar. Jadi kalau manusia sudah umurnya sudah tua, sudah 80 tahun, tapi dia belum menghasilkan sesuatu, wal asr, demi masa. Hati-hati manusia, bisa kamu merugi. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia betul-betul di dalam kerugian. Rugi manusia kalau dia tidak bisa memanfaatkan waktunya. Kalau sudah tua dia belum bisa mau ibadah kepada Allah. Sungguh orang itu rugi. Innal insana lafi khusr. Baik Ustadz, ada telepon masuk, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Andre dari Jakarta. Ya, silakan Pak Andre, pertanyaannya. Ini di luar tema ya, nggak apa-apa kan ya? Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, ini kan keadaan saya kan masih belum kerja gitu ya Pak Ustadz. Tapi orang tua saya sudah banyak ngasih ke saya gitu Pak Ustadz, udah segala ini ngasih ini. Tapi saya belum bisa ngebalas kebaikannya dia itu Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz menurut misalnya Pak Ustadz? Baik, sudah ditangkap pertanyaannya Bapak Andre. Terima kasih Bapak Andre. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jadi katanya Bapak Andre, dia itu sudah kerja sekarang, tapi dia belum sempat membalas kebaikan orang tuanya. Itu gimana Ustadz? Orang tuanya masih ada. Orang tuanya masih. Jadi membalas kebaikan orang tua, sesungguhnya kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Tidak akan bisa. Bagaimana orang tua kita ketika melahirkan, ketika sakit dia melahirkan, semua kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membayar kebaikan orang tua kita kepada kita. Karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai anak soleh? Anak soleh, kalau orang tuanya masih ada, perhatikan dia. Hidupnya ketika dia sehat, perhatikan apa yang dia suka, tanya mau dibawain apa. Tanya apa kesukaannya, kita berikan. Jangan-jangan nih kita dengan kesibukan kita, tahu-tahu orang tua kita meninggal dunia, kita nggak sempat untuk berbuat baik kepada orang tua, rugi. Jadi jangan nunggu sempatnya saya datang ke orang tua, tapi kita sempatkan di dalam kesibukan kita untuk bersilaturahmi kepada kedua orang tua. Insya Allah di situ ada keberkahan. Dan pasti, karena Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain, bahwa ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Sekalipun anak itu ahli ibadah, jidatnya hitam, sering ditepokin begini, hitam, iya kan? Sering ditepokin sama dia, hitam tuh jidat. Rajin sedekah tapi sama orang tua tidak ngeh. Nah, ini susah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doa, kalau orang tua kita sudah meninggal, kita doakan orang tua kita. Karena apa? Karena di dalam sebuah hadis, mal mayyitu illa kal ghariqil mughawwi, sesungguhnya orang yang mayit itu, seorang yang udah meninggal itu seperti orang yang tenggelam yang dia butuh pertolongan. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kita sedekah nih atas nama orang tua saya. Kalau orang tua kita umpamanya nih belum pergi haji, kita ada rezeki, jangan beli barang-barang yang mewah dulu. Kita senengin dulu nih orang tua, jangan-jangan kita belum kaya, orang tua kita udah nggak ada. Jadi usahakan, karena bagaimanapun orang tua kita hanya satu dan dua di dunia ini, ayah dan ibu. Kalau guru boleh cari di mana kita ketemu dengan guru.
Tapi orang tua di seluruh dunia hanya dua yang kita miliki. Iya. Ayah dan ibu. Karena itu Rasulullah SAW bersabda ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku pergauli dengan baik? Rasul mengatakan, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Ibunya ada berapa, Bu? 3 kali. Satu. Coba ya, Rasul disebut. menegaskan, ibumu, 3 ibumu, kali. ibumu, baru ayahmu. Jangan kebalik nih pemirsa di rumah, ibunya ada 3, jangan kebalik. Ibumu, 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 artinya ibu, 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 ayah. Karena apa? Karena ibu, seorang anak yang baik pasti hasil didikan ibunya. Iya. Pasti. Makanya ibu-ibu kalau kepengen anak kita baik, ibunya harus mengajarkan, mencontohkan kepada anak-anak kita yang baik. Perkataan yang baik, tingkah laku yang santun. Insya Allah anak-anak kita akan meniru kita, insya Allah. Amin. Kemudian apalagi jangan lepas setiap kita sholat kita doa. Doanya apa untuk orang tua? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kapan kita ada waktu kita berziarah, kalau orang tua kita sudah meninggal, ziarah ke makamnya, atau kita bacakan dia doa bersama-sama untuk orang tua kita, maka inilah nikmatnya orang tua kapan kita memiliki anak yang soleh. Tapi kalau anak-anak kita tidak soleh, mungkin dia hanya meneteskan air mata seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Setelah itu dia lupa kepada kita. Kenapa? Karena memang kesalahan kita sebagai orang tua tidak mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Insya Allah. Baik Ustaz, semoga terjawab pertanyaannya Bapak Andra di Jakarta. Nah Ustaz, Umi di sini juga mungkin ada yang mau bertanya. Silakan Umi mau bertanya, yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik? Ya. Terima kasih Umi. Terima kasih. Silakan Ustaz dijawab. Ya. Waktu yang baik itu kita harus bisa membagi, ya Bu. Ada waktu kita beribadah kepada Allah, ada waktu kita berkumpul dengan keluarga, ada waktu kita untuk belajar. Tapi intinya jangan kita isi waktu kita kecuali untuk hal yang bermanfaat. Sebab nanti di akhirat semua orang akan merasa menyesal. Orang yang berbuat baik menyesal. Kenapa ya Allah kalau begini pahalanya saya lebih berbuat baik lagi. Ini pahala sedekah, pahala zikir. Kenapa saya cuma zikir 33 kali? Ada, saya nyesel ya Allah kalau saya tahu nih pahala kayak begini. Saya 1000 kali saya mau zikir nih. Itu yang berbuat baik nyesel. Yang gak berbuat baik di kosong nih, waktunya kosong. Nyesel dia. Ya Allah, saya ini butuh pahala, ternyata di akhirat saya nggak punya apa-apa, ya Allah, nyesel. Yang berbuat baik nyesel, yang nggak berbuat apa-apa nyesel, yang berbuat dosa apalagi. Maka itu manfaatkan. Maka di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya Bu, jangan berlomba-lomba dalam hal duniawi. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Boleh iri, namanya ghibthah, boleh iri kepada kebaikan. Nih saudara saya nih, alhamdulillah nih 1 hari sudah baca 3 juz Al-Quran. Saya baru juz melon doang nih umpamanya. Nah boleh tuh iri tuh. Saudara saya nih, ya Allah, dia tiap hari dia nggak pernah lepas sedekah. Ada orang datang minta ke rumah dia, dia kasih apa yang dia punya. Nggak punya uang dia kasih makan. Nggak punya makanan dia kasih air. Luar biasa. Bisa jadi hal ini yang membuat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba, berlomba-lomba. Jadi jangan berlomba-lomba hal dunia saja, tapi berlomba-lomba, ya Allah, nanti tempat saya di akhirat di mana kira-kira ya? Kan dunia ini cuma transit. Ya nggak Bu? Transit. Apa yang ibu punya, semua orang yang cantik bakal tua. Benda yang bagus bakal rusak. Karena itu Abu Nawas ketika ditanya, wahai Abu Nawas, kenapa rumahmu kok tetap jelek? Nggak kayak rumah tetangga kamu sudah bagus. Apa kata Abu Nawas? Lebih baik rumah saya jelek, ada keinginan untuk bagus, daripada rumah bagus nanti akan jelek. Paham ya Bu ya? Nah itu pinternya Abu Nawas. Puas Umi dengan jawabannya? Insya Allah ya Umi. Nah,
Langsung saja ada penelpon masuk. Halo, assalamualaikum. Putus Ustadz. Nah Ustadz, nih berkaitan dengan tadi masalah waktu. Kalau misalnya kita kan sering kali ya sibuk sama kegiatan dunia, kayak misalnya kita udah ada kerjaan numpuk atau ada tugas, kita kayak ada waktu azan, terus kita kayak ngerjain dulu nih tugasnya atau apa segala macam, terus azan sholatnya ditunda itu gimana tuh Ustadz jadinya? Kita masuk orang yang rugi juga gitu Ustadz. Ya. Kita harus memahami kita tidak bisa ibadah terus menerus yang namanya ibadah mahdhah. Iya. Sholat terus menerus sementara kita abaikan hak orang lain. Ini juga keliru. Maka di dalam agama tunaikan hak Allah dan tunaikan hak makhluk. Ya, insya Allah ya. Ya baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abi Noval, Bu. Mbak. Abi Noval. Oh iya, Bu Noval. Silakan Bapak pertanyaannya. Dan mohon maaf Bapak, volumenya mungkin bisa diperbesar. Silakan Bapak pertanyaannya. Ini Bu, Pak Ustadz, saya punya ini ya, saya megang musola. Jadi punya Musola. wakaf gitu, Ya. sawah. Kalau seandainya kata wakaf sawah itu dijual gitu, buat kan sawah itu nggak bagus gitu, panennya kurang mulu. Dijual terus dibeliin sawah lagi, Mohon- bisa nggak kayak gitu? Boleh nggak sawah wakaf itu? Mohon maaf Bapak, bisa diulang pertanyaannya Wakaf. Pak? Suaranya agak kurang. Wakaf Ya, sawah. wakaf sawah. Ya, boleh. Baik, itu saja Bapak pertanyaannya. Ya Bu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, Al-wakaf masalah wakaf. artinya adalah menahan. Jadi orang yang wakaf itu adalah memberikan hartanya untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, itu wakaf. Maka ini dinamakan dengan sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir walaupun yang mewakafkan tadi sudah meninggal dunia. Ya. Sedekah jariyah. Misalnya kita nih punya sedikit jalan, lalu jalan itu dipakai. Ya saya wakafkan tanah saya nih 2 meter buat jalan. Selama jalan itu dipakai, kita hidup, kemudian kita meninggal dunia. Dan selama jalan itu dipakai, insya Allah, Allah akan memberikan pahala dari sedekah yang kita berikan untuk wakaf tadi. Maka Ibu, maka di dalam ayat tadi, qala rabbi laula akhartani fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya umur saya panjang, saya mau sedekah. Kenapa nggak bilang saya mau sholat? Kenapa? Karena dia tahu bahwa pahala sedekah itu luar biasa. Jadi jangan lupa sisihkan uang kita untuk orang-orang yang tidak mampu. Sering kita lihat orang-orang yang tidak mampu, betapa mereka kasihan ya. Untuk makan saja susah. Maka kita janganlah sampai berboros-boros. Ini kan uang saya. Uang saya, yang beli saya, yang uang saya, yang cari saya, peduli amat. Jangan. Kita harus sisihkan sebagian dari apa yang kita miliki, apa yang kita makan untuk orang yang tidak mampu. Baik, semoga terjawab pertanyaannya Bapak Noval di Tangerang. Baik, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi. Dengan siapa di mana Pak? Bapak Ajar dari Tangerang. Iya, Ya, silakan Bapak. Bapak pertanyaannya. Di luar tema Pak Ustadz bisa. Insya Bisa, insya Allah. Allah. Kan sebentar lagi bulan puasa. Hmm, Ada taraweh. Mm. Kan di kampung saya tarawehnya terlalu cepat. hmm. Sholat isya sama taraweh paling 15 menit. Ya Allah. Subhanallah. Berapa rakaat Ibu, Bapak? Berapa rakaat Pak? Kan di Nalkut 20 tilu. 20 tilo, mohon. Nom. Enggak Bapak teraskan. Silakan Kan di Bapak. Al-Quran Hafidu ala sholat. Wa sholat dikonitin kan. Mohon. Pertanyaannya Pak? Nah, bagaimana solusinya Pak Ustadz? Iya. Baik. Itu saja Bapak Harus pertanyaannya. saya ikut apakah saya sholat tarawih di rumah? Oh. Iya, baik.
Baik, itu saja Bapak pertanyaannya. Yang ini satu lagi Pak Oh, Ustadz. satu lagi ya, silakan Bapak. Satu lagi. Ya, Bapak, mangga. Ada kan misalnya hajat. Itu kan ada sasajen, ada kotok. Mohon. Kopi 7 rupa. Mangga. Iya. Ditaruh di kamar bu. Iya. Iya. Lalu pertanyaannya, Pak? Itu termasuk syirik nggak Pak Ustadz? Oh, baik. Itu saja Bapak pertanyaannya. Ya itu aja Pak Ustadz ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, silahkan dijawab Ustadz pertanyaannya. Insya Allah Bapak, pertanyaannya luar biasa ini Bapak dari Tangerang. Yang pertama, sholat taraweh. Taraweh itu sholat santai, nggak boleh buru-buru. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu dua salam, baca doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Betul-betul doa. Kita manfaatkan waktu Ramadan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita sholat terburu-buru, karena dalam sholat ada namanya rukun tumakninah. Tumakninah tu fi, yaitu tenang, khusyuk di dalam sholat kita. Kalau sholatnya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, sholatnya tidak sah. Maka ketahuilah oleh para imam yang ada di kampung, yang ada dimanapun, kalian bertanggung jawab untuk berlangsungnya sholat berjamaah ini. Jadi jangan kita, atau ada pesanan dari makmum, kadang-kadang makmum juga pesen nih, Tat, sholat tarawih jangan lama-lama ya. Ya oke beres. Nah ada yang begitu. Nah, hati-hati. Makanya ada yang sholat tarawih beres dah, sholat tarawih buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah ini yang nggak benar. Jadi tidak membawa manfaat. Sebab di dalam sholat, aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Bagaimana kita mau mengingat Allah Subhanahu wa taala sementara kita capek dengan gerakan kita. Iya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Akhirnya main-main. Seperti orang yang main-main. Seperti orang yang lagi olahraga. Kalau olahraga buru-buru nggak apa-apa, keluar keringat. Tapi kalau dalam sholat harus connect dengan khusyuk, dengan apa yang kita gerakan, apa yang kita bicarakan, dengan apa yang kita pahami dalam hati. Itu namanya khusyuk. Kalau kita bicara kepada orang, kita paham bahasa dia, berarti kita khusyuk. Tapi kalau dia ngomong kita nggak paham, kita kemana? Berarti kita nggak khusyuk. Apakah sholat kita khusyuk? Makanya banyak orang mendirikan sholat, tapi sholatnya tidak bisa merubah dia dari perbuatan yang mungkar. Mungkin sholatnya ini harus diperbaiki untuk khusyuknya. Kemudian yang kedua, bagi kita orang Islam, menaruh sesajen. Sesajen itu untuk siapa? Kalau kita memberikan sesajen untuk yang kita nggak kenal, bisa menjadi syirik. Berarti kita meminta keselamatan kepada selain Allah. Bahwa yang namanya Islam adalah tidak ada yang memberikan keselamatan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kebaikan kecuali Allah. Maka jaga iman kita, jangan sampai syirik kepada Allah. Iya. Ya. Jadi ketika ada hajat, bagaimana caranya kita ada pesta nih supaya nggak turun hujan. Jangan ambil kembang 7 rupa, pakai kemenyan. Jangan. Nah, iya. Kembang wangi bagus, tapi kalau tidak doa kepada Allah, kan Allah yang menguasai alam ini. Allah yang menurunkan hujan. Ya Allah, doa kita sama Allah. Iya. Ya Allah, berkahi hajat kami ya Allah. Biar tamu pada datang semuanya. Kan begitu kan? Iya. Kalau di kampung-kampung kan begitu. Iya kan? Jadi jangan minta sama kemenyan itu untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita mengikuti prasangka-prasangka yang belum tentu kebenarannya. Maka ikuti Al-Quran, ikuti hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik Ustadz, semoga terjawab pertanyaannya Bapak Jati Tangerang. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Alhamdulillah, terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, masih mengenai pembahasan yang sama yaitu menghargai waktu. Namun di segmen kali ini Dewi akan membacakan SMS dari pemirsa yang sudah masuk. Baik, yang pertama nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz dari Mamah Dea di Karawaci. Nah Ustadz mau tanya, seperti yang kita tahu jodoh rezeki maut di tangan Allah. Lalu jika kita menikah dengan non-muslim, bukankah itu sudah takdir Allah? Nah gimana tuh Ustadz cara kita menolak jodoh yang sudah Allah berikan walaupun dia berbeda agama? Gitu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir adalah ketentuan Allah sejak zaman ajali. Iya. Takdir itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana menggapai sesuatu yang baik di dalam hidup kita, baik di dunia ataupun akhirat. Maka ketika kita memilih pasangan kita yang berbeda agama, maka itu pilihan kita. Pilihan kita. Allah tahu takdirnya itu, Allah Maha tahu. Seperti saya misalnya, saya punya murid. Saya sebetulnya walaupun mereka enggak ujian, saya tahu nih nilainya kira-kira berapa. Karena memang dia sukanya ke arah situ. Paham ya Bu ya? Sukanya ke arah situ, nih anak malas. Oh pasti nilainya di bawah 5 nih. Saya tahu, tapi saya enggak fair dong. Enggak adil dong kalau seandainya enggak diadakan exam, enggak diadakan ujian. Maka ya silakan pilihan itu. Nah, pilihan itu kita yang memilih. Ketika kita sudah terjadi, itu namanya takdir. Nah, bagaimana? Maka di dalam agama ketika kita berjodoh dengan orang yang berbeda agama, lalu kemudian sebelum menikah dia masuk Islam dulu, tahu-tahu sudah punya anak, dia pindah lagi kepada agama yang semula, maka otomatis perceraian terjadi, walaupun si suami tidak mengatakan cerai. Jadi perceraian terjadi karena salah satunya berbeda agama atau keluar dari Islam. Sudah terjawab pertanyaannya Mama Dea di Karawaci. Nah Ustadz sudah masuk ke dalam segmen kesimpulan nih Ustadz nih. Mungkin Ustadz bisa menyimpulkan dan juga ditutup dengan doa Ustadz. Silahkan. Baik, kesimpulannya adalah ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail. Rasul mengatakan bersegera, ayo kita bersegera untuk berbuat amal soleh. Fitanan kaqita'il lail, sebelum datang satu masa di mana fitnah seperti gelapnya malam. Jadi fitnah datang bertubi-tubi kepada kita, hidup pada masa itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang waktu pagi dia masih iman, tapi sorenya dia sudah keluar dari Islam. Ada orang wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang sorenya dia masih beriman kepada Allah. Sorenya dia mengatakan saya muslim, tapi pagi-paginya dia mengatakan saya sudah keluar dari Islam. Kenapa? Oh, saya ikut suami saya ikut istri saya. Oh, saya karena kerjaan saya menuntun saya untuk keluar agama. Maka mudah-mudahan kita bisa berlomba untuk berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunlah dosa hamba-Mu. Ya Allah, ampunlah dosa orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk memanfaatkan seluruh umur kami untuk ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami takdir yang baik, ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya dan juga ilmunya hari ini. Dan pemirsa, semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga membuat kita semakin bisa menghargai waktu. Nah pemirsa, tetap saksikan Curahan Kolbu dari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Saya Dewi Khairunisa beserta Al Ustadz Iskandar Al-Cisayangi dan Umi-Umi Majelis Ta'lim beserta para kru pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz.